Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ibu Bapak, teman-teman sekalian dirahmati Allah, bersyukur Allah Subhanahu wa taala atas semua nikmat, rahmat yang telah dan hari ini masih diberikan, dan semoga besok-besok terus Allah limpahkan kepada kita. Shalawat serta salam tetap kita haturkan kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillah. Mari kita bersama-sama membersihkan diri kita tata niat kita, hati kita, agar kita selamat dunia akhirat. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma faqina fid din walimna at-takwil. Allahumma faqina fid din walimna at-takwil. Allahumma faqina fid din walimna at-takwil. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma inni as'aluka al-huda wa tuqa wal khifata wal ghina. Ya Rabbi lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal azimi sultanik. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Rabbana innaka jami'un nasi liyaumin la raiba fi. Inna allaha la yuhliful mi'ad. Allahumma rzuqni izan wa syarafan waj'alni mu'minan salihan mahbuban indaka wa indan nasi jami'a. Hasbunallahu sayyidinallahu min fadlihi wa rasuluhu inna ilallahi rahibun. Ibu bapak saudaraku sekalian dirahmati Allah, di dalam kehidupan ini kita pastinya selalu menjumpai, mengalami namanya jatuh bangun ya, kegagalan, gagal dalam ujian, usaha rugi, atau target-target tidak sesuai dengan rencana, tidak berjalan sesuai dengan harapan. Namun, janganlah dari semua ujian itu, dari kegagalan itu, jangan sampai kita berhenti di atas kerikil kegagalan itu sendiri. Maka hari ini mari kita renungkan kembali salah satu prinsip yang sangat sederhana, bukan berapa kali kita jatuh, tetapi berapa kali berani kita bangkit. Sekali lagi, bukan yang kita ingat, bukan berapa kali kita jatuh, tapi berapa kali kita berani bangkit dan bangkit lagi.
Seandainya kita jatuh 11 kali, maka bangkitnya 12 kali. Berarti seandainya kita jatuh 100 kali, yang kita ingat, saya pernah bangkit 101 kali. Dan jelas gitu. Itu Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah. Maka yang kita ingat bukan jatuhnya, tapi bangkitnya dan pelajaran apa yang kita bisa ambil dari bangkit itu. Maka di saat kita sudah berani bangkit, tentunya kita sudah memiliki semangat baru, cara baru, metode baru yang lebih baik dan lebih baik lagi. Maka setiap kali kita terjatuh, tubuh boleh tersungkur, hati boleh terluka. Itu bagian dari proses pembelajaran. Namun yang paling berarti bukanlah kejatuhan itu sendiri, melainkan keberanian kita untuk kembali berdiri, untuk kembali bangkit berdiri. Karena sebenarnya ujian bukan yang mematahkan. Karena sehakikatnya ujian itu bukan untuk mematahkan, tapi untuk menguji ketangguhan kita, kekuatan kita, kekuatan iman dan keteguhan niat dan fokus kita. Allah Subhanahu wa taala telah berkalam dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 183. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Innallaha ma'asyabirin. Wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Ya, jadi memang memang ini sudah skenario Allah, dan ada soal dan ada solusinya. Dikuatkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan Quran surat Ali Imran ayat 200, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu isbiru wassabiru warabbitu wattaqullah la'allakum tuflihun. Hai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu, kuatkanlah kesabaranmu, ya, sabar, kuatkanlah, dan tetaplah bersiaga, tetaplah bangkit lagi. Kuatlah sabarmu dan kuatlah bangkit lagi di perbatasan negerimu, dan bertawakallah kepada Allah supaya kamu beruntung. Minta pertolongan sama Allah supaya kita beruntung. Ibu bapak teman sekalian rahmati Allah, itu ya. Ini sudah skenario, memang ini sudah sunatullahnya kehidupan, demikian. Bahkan dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah SAW juga dawuh, mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada mukmin yang lemah. Dan pada keduanya ada kebaikan. Maka bersemangatlah memperoleh apa yang bermanfaat bagimu. Mintalah pertolongan kepada Allah dan janganlah merasa tak berdaya. Ini, jadi memang tujuannya itu semua ujian cobaan tadi dalam rangka untuk menjadikan kita menjadi mukmin yang kuat. Menjadi mukmin, betul-betul menjadi mukmin yang iman, dan betul-betul menjadi mukmin yang kuat. Ibu bapak sekalian yang dirahmati Allah, maka ini ada satu kisah seorang seorang pengusaha muda, ya, namanya Izul, namun ini bukan nama sebenarnya ya, memulai usaha catering rumahan. Tahun pertama ia berhasil, tapi tahun kedua kena pandemi, pesanannya menepi, semakin lama semakin sedikit, akhirnya modalnya habis. Bahkan ia sempat menutup warungnya selama 3 bulan. Saat kejatuhan itu, Izul pun akhirnya menyerah. Dan di situ dia belajar masak menu baru yang disukai oleh anak kos dengan budget sangat minim. Kemudian membuka layanan pesan antara online. Kemudian sambil menunggu pesanan, ia aktif berbagai resep. Kemudian
di resep-resep singkat, kemudian diiklankan di media sosial. Nah, Alhamdulillahirrahmanirrahim, dari hasil belajarnya tadi, dalam kurang lebih 6 bulan, omsetnya kembali naik 2 kali lipat. Dan sekarang pelanggannya banyak, bahkan rela antri, akhirnya Inzul tadi ya bangkit kembali dan akhirnya bukan jadi akhirnya dia merasakan kebahagiaan. Ibu bapak sekalian yang dirahmati Allah, Izul tadi bangkit bukan sekali, tapi berkali-kali. Setiap kali ada rintangan yang muncul, ia bangun kembali, belajar lagi, inovasi, inovasi lagi. Selalu fokus memperbaiki diri. Maka dari dari Quran, dari hadis, bahkan dari kisah yang tadi kami sampaikan, bisa kita ambil satu pelajaran. Yang pertama yaitu dengan sabar dan sholat. Ini salah satu rumusnya untuk kita bisa bertahan. Itu dengan sabar dan sholat, ini yang menjadikan kita kuat. Selanjutnya kita tawakal dan selalu disertai dengan ikhtiar. Usaha terus, tapi sadarlah hasilnya yaitu diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian belajar dan terus berinovasi. Belajar, bertumbuh dan selalu berinovasi. Setiap kegagalan itu mengandung pelajaran. Ubah strategi, ubah kembali metodenya. Jangan selalu pakai metode lama terus. Ini yang pelajarannya. Ketika kita jatuh, terimalah sebagai sinyal saatnya saya harus upgrade ilmu, upgrade belajar, saya harus belajar lagi, saya harus benahi lagi, dan saya harus bangkit kembali. Itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Jadi sehingga tidak gagal pada lupa yang sama terus. Gagal tapi kalau nggak pernah belajar, nggak pernah diambil pelajaran ya gitu terus. Tapi dia sadar diri untuk memperbaiki diri. Ibu Bapak yang dirahmati Allah, jangan biarkan satu kegagalan, satu kejatuhan mengekang langkah kita untuk selamanya. Ingatlah, bukan berapa kali kita jatuh, tapi berapa kali kita bangkit. Dan yang menentukan keberhasilan itu yaitu tentunya diri kita sendiri. Anna inda dzoni abdi bi. Dan mari kita selalu berdoa, terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Allah, anugerahkanlah kami hati yang sabar dalam menghadapi ujian. Berikanlah ke kami kekuatan untuk terus berusaha. Berikanlah kami hati yang ikhlas untuk berserah diri kepadamu ya Allah. Jadikanlah setiap kejatuhan, kegagalan, penolakan sebagai pijakan bagi kami untuk bangkit lebih kuat, lebih bijak, dan lebih bermanfaat. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Demikian yang dapat kami sampaikan. Semua kebenaran datang dari Allah dan semua kesalahan dari saya pribadi. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.